Hai, setelah kita mengetahui jenis-jenis kebutuhan, maka kita harus tahu bahwa semua kebutuhan kita itu bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan kebutuhan. Pertama, melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Kedua, melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat, tapi manfaatnya terasa. Coba, apakah kamu bisa memberikan contoh barang dan jasa? Yap, barang itu seperti buku, makanan, atau seragam. Sementara jasa contohnya adalah dokter, guru, atau supir angkutan umum. Oke, sudah cukup jelas ya. Sekarang kita bahas lebih rinci lagi yuk tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan. Ada beberapa jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada benda ekonomi. Benda ekonomi ini selain jumlahnya yang lebih sedikit dari kebutuhan manusia, untuk memperolehnya juga diperlukan pengorbanan. Misalnya nih, untuk membeli buku, sepatu, tas membutuhkan uang. Sedangkan benda yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya, disebut sebagai benda bebas. Misalnya, cahaya matahari dan udara yang bisa kita peroleh dengan tanpa biaya. Nah, kalau benda yang ketika jumlahnya itu sangat melimpah tapi merugikan manusia, itu disebut benda ilit. Contohnya ketika terjadi banjir atau musibah kebakaran. Benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit itu tadi termasuk alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya ya. Selanjutnya alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Misalnya, ada roti dan cookies. Benda produksi. Benda yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Contohnya, oven yang digunakan untuk memanggang roti itu. Lanjut, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada 3 jenis, barang jadi, barang setengah jadi, dan barang mentah. Meja. Meja ini termasuk benda jadi atau benda yang siap pakai. Contoh lain seperti kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, meja itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu termasuk benda setengah jadi karena masih harus diproses untuk menjadi meja yang siap pakai. Kalau kayu itu asalnya dari pohon, misalkan saja pohon jati. Nah, jadi pohon jati itu termasuk benda mentah ya, karena belum mengalami proses pengolahan apapun. Berikutnya ada alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain, seperti pulpen dan tinta, di mana pulpen itu bisa dipakai untuk menulis jika ada tintanya. Nah, itu disebut dengan benda komplementer. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Nah, kalau tinta itu habis, kita bisa menggantinya menggunakan pensil untuk menulis. Jadi, di sini pensil berarti termasuk benda substitusi ya, karena fungsinya dapat menggantikan peran pulpen untuk menulis. Terakhir, ada alat pemuas kebutuhan menurut segi jaminannya. Ada benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak contohnya seperti televisi, laptop yang bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek atau 1 tahun. Kalau benda tidak bergerak bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya seperti lapangan upacara atau gedung sekolah. Oke, itu tadi penjelasanku tentang alat pemuas atau alat pemenuhan kebutuhan. Bagaimana? Sudah paham kan? Sekian dulu ya penjelasanku. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.